Shalom, amang inang lansia yang dikasihi oleh Yesus. Kembali kita berjumpa dalam PA Lansia gereja kita, secara khusus gereja HKBP Manyar pada hari ini Selasa 9 Juni. Kita mulai PA kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 4 ayat 1. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah datang ke dunia menjadi manusia, dan dengan kuasa Roh Kudus kami telah dikuduskan dan dilayakkan bersekutu dengan Engkau. Itu yang kami yakini Tuhan pada saat ini. Jika kami datang ke hadapan-Mu melalui ibadah lansia gereja-Mu Tuhan, walau masih di rumah kami masing-masing, Tuhan yang maha baik, lawatlah kami dan berkenanlah Engkau atas ibadah kami mulai dari awal sampai akhir. Kuasai hati dan pikiran kami, gerakkan setiap orang tua kami para lansia untuk dapat menerima firman-Mu dan mendengarnya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami beribadah. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini diambil dari Titus 3 ayat 1 sampai 11. Titus 3 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah
sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Horas madihita sudea kamang inang. Amang inang orang tua kami, para lansia yang dikasihi Tuhan, kembali kami mengingatkan kita bahwa para lansia adalah orang yang paling berbahagia. Karena apa? Bukan karena sekedar sudah umur panjang, tetapi karena sudah melewati berbagai hal dan mengalami banyak hal di dalam kehidupan. Lansia yang bisa bercerita masa lalu. Memang yang muda punya masa depan, tapi yang muda itu baru berharap, bercita-cita. Apa cita-citanya kalau yang muda? Masa depannya baik. Cita-citanya, harapannya menjadi orang besar. Tentu itu tidak salah. Harapannya panjang umur. Harapannya bisa bahagia. Tetapi belum dialami. Masih pengharapan. Kalau yang lansia sudah bisa berkata, kalau dulu waktu saya masih muda, saya kuat, saya bisa begini, saya bisa begitu. Kalau dulu, kan itu lansia yang punya cerita seperti itu. Kalau yang muda masih baru berharap, tetapi Tuhan yang menentukan apakah dia bisa sampai di umur panjang seperti para lansia orang tua kami yang sudah ada sampai 90 tahun lebih, ada yang 80 tahun lebih, 60 tahun ke atas sudah menikmati umur panjang. Maka kalau ulang tahun bukan selama umur panjang lagi kali, tetapi tetap berbahagia ya, tetap sukacita ya. Kalau yang muda baru berharap panjang umur, tetapi Tuhan yang menentukan, belum tentu. Kalau para lansia sudah berbahagia, itulah kebahagiaannya karena apa? Sudah mengalami banyak hal. Karena itu lansia seharusnya tugasnya seperti dalam firman ini, mengingatkan. Ini disampaikan Paulus kepada Titus ketika Titus melayani di Kreta. Di Kreta itu daerah Kreta. Di Kreta itu masyarakatnya suka bertengkar, suka ribut, suka mempersoalkan hal-hal yang tidak penting yang bisa jadi mengacaukan situasi. Masyarakat yang semangatnya, ambisinya, egonya tinggi sehingga kadang-kadang tidak peduli terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah, tidak tunduk kepada aturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Jika itu bertentangan dengan egonya, dengan keinginannya, jika itu bertentangan dengan silsilah-silsilah dan kebiasaan yang mereka pahami. Nah, Paulus katakan kepada Titus, ingatkanlah mereka sebagai orang yang telah dikasihi, yang telah menerima kasih karunia Allah yang melimpah, yang dilimpahkannya. Kalau di bahasa Batak, diusehodok, tidak hanya diberi tetapi dicurahkan, dilimpahkan, artinya mengalir luar biasa, maradu marlobi-lobi kalau bahasa Batak. Kita orang Kristen sama seperti para lansia yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, bukan karena sekedar kehebatannya. Kalau diingat dulu ambisinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Tiap pagi menggebu-gebu. Kalau waktu muda ya, anak-anak masih kecil kan gitu ceritanya. Tetapi sekarang apa yang bisa dilakukan? Firman Tuhan mengatakan, ingatkanlah supaya sikap yang suka ribut, yang suka bertengkar, yang tidak taat, yang tidak tunduk kepada aturan
aturan yang benar, ingatkanlah mereka. Itu tugas lansia. Dan oleh karena itu lansia yang sudah punya masa lalu dan berharap, apa yang diharap sekarang? Fokusnya lansia apa sekarang? Aka amang inang. Apalagi dalam kondisi sekarang yang harus di rumah terus. Kalaupun dikatakan akan new normal, kita akan beribadah, kita sudah coba buat tim di gereja kita. Tapi mungkin pelayanan ke lansia belum bisa ke gereja langsung bersama-sama dengan yang lain. Jika Tuhan sudah mengizinkan Surabaya atau kita boleh ke gereja. Tapi masih harus dipikirkan dulu. Karena itu lansia punya ciri apa? Kalau menurut firman ini, tenang, emosi terkendali, tidak lagi terlalu banyak mengurus ini dan itu, tidak lagi punya ambisi yang menggebu-gebu. Karena itu para lansia lah yang bisa memberi nasihat seperti dalam firman ini. Tunduklah kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Itu nasihat pertama. Sikap orang Kristen terhadap pemerintah sudah jelas. Doakan Rom 13, tunduk kepada pemerintah yang ada karena mereka juga adalah utusan Allah untuk memimpin kita di daerah, di kota kita. Sekacau-kacaunya pemimpin atau pemerintah akan lebih kacau jika tidak ada pemimpin, jika tidak ada pemerintah. Karena itu ingatkanlah, kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan menurut kita yang dilakukan oleh para pemerintah, tetapi mereka dengan keterbatasannya sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Kalaupun ada yang tidak atau yang kurang, tunduklah kepada aturan yang ada, jangan menentang. Itu sikap yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Dalam hal ini tentu para lansia, orang tua kami sudah di situ, sudah tunduk kepada aturan yang ada, sudah pasti itu tidak diragukan lagi. Dan sikap terhadap semua orang ramah, lemah lembut. Karena apa? Di ayat 3 sampai di ayat 5 di situ dikatakan karena kamu juga dahulu, artinya sebelum mereka menerima Kristus. Kalau saya hubungkan tadi, kalau merenung para lansia, kalau kita dahulu ketika masa muda juga punya ambisi, punya keinginan yang luar biasa, maka lansia paling memahami generasi muda yang punya ambisi yang hebat. Nasihatilah dengan lemah lembut. Karena apa? Karena kamu dahulu di situ, katanya. Orang Kristen yang di kereta diingatkan melalui firman Tuhan, kalau dahulu kamu juga orang yang jahil, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu. Karena itu ketika ada yang melakukan itu, diingatkan orang Kristen harus lemah lembut dan ramah. Karena apa? Apa yang pernah kamu lakukan, kamu paling memahami orang lain ketika melakukan itu. Kalau Yesus katakan di Matius, apa yang kamu inginkan diperbuat orang lain kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Apa yang sudah pernah kita lakukan kalau menurut kita tidak baik dan kita pernah di situ, jangan juga langsung memponis atau menghakimi atau langsung main pukul kepada mereka yang sedang melakukan kesalahan menurut iman yang kita imani, tetapi kita cenderung ramah, lemah lembut, penuh kasih. Karena apa? Alasan yang kedua, kenapa kita harus bersikap ramah kepada semua orang, tunduk kepada aturan yang ada? Karena Kristus telah melimpahkan, tadi dikatakan, karena Kristus telah melimpahkan kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini tanpa membeda-bedakan orang baik dan yang tidak baik. Dan kalaupun kita telah menerima kasih karunia itu bukan karena kebaikan kita, tetapi dikatakan tadi itu karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan kita, yang membaharui, yang menguatkan, yang menuntun kita, bukan karena kehebatan kita,
Tapi karena kasih karunia Allah, di pasal 2 ayat 11 dikatakan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia, semua manusia universal. Tidak hanya sekelompok atau satu bagian, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa yang dikasihi Allah tidak boleh kita hancurkan. Dunia ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, hidup kita juga, teman-teman kita juga, anak-anak kita juga, pahopu yang sudah marpahopu, saudara, itu adalah milik Allah, maka kita harus bersikap kasih dan ramah terhadap mereka. Dan perkataan ini benar, katanya. Perkataan yang mana? Bahwa kita telah dikasihi, bahwa kita telah diberi karunia yang melimpah, telah dicurahkan kepada kita bahkan hak untuk mewarisi hidup yang kekal. Karena itu ada hal-hal yang harus kita lakukan, bukan menasehati para lansia orang tua kami yang sudah punya pengalaman, tetapi hanya mengingatkan orang tua, mengingatkan anak-anaknya, jangan lagi terlalu banyak akau pun mengurus apa itu pahopu. Maraduso di boto be istirahat. Nggak giliranmu lagi itu. Kalau di sini dikatakan jangan lagi terlalu banyak urusi sehingga emosimu tidak terkendali. Jangan lagi terlalu banyak peduli kepada dunia ini. Bukan hanya dunia ini, pun kepada yang mati. Sering sekali kita jadi tidak bisa tidur hanya memikirkan yang mati. Yang hidup saja nggak bisa dipikirkan, apalagi yang mati. Jangan lagi persoalkan hal-hal yang tidak penting. Kalau di ayat 9 dikatakan di situ, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang sia-sia, yang bodoh, yang tidak penting. Apa itu? Silsilah, berita-berita, atau apa yang sedang berkembang dalam dunia ini. Kalau memang itu tidak terlalu penting lagi bagi para lansia, nggak usah diurusi itu. Karena tidak zamannya lagi. Tapi apa yang harus diurus? Fokus pada perjalananmu menuju kekekalan. Fokus pada hidupmu. Bukan berarti lansia yang hanya punya waktu yang singkat, tetapi umur tidak bisa kita bohongi. Perjalanan kita, kesempatan di dunia ini terbatas bagi semua orang. Dan kalau sampai sudah diberi sampai 90 tahun, syukur itu. Jangan lagi pikirkan sampai generasi ketiga, keempat dari keturunanmu. Tapi perjalananmu, persiapkan dirimu, fokus pada kasih karunia Kristus, pada keselamatan yang daripada Kristus. Karena itu amang inang, fokuslah pada yang terpenting dalam hidupmu. Apa itu kesehatanmu? Apa yang paling penting dalam hidup lansia sekarang? Sukacita lah. Kalau masih bisa suami istri ada sampai tua, sampai sama-sama lansia, masih tugu-tuguan, fokus madisi. Unang be diurusi satu pahopu, satu anak ni pahopu muse dok aka natorasna mengurus. Jika bisa silahkan, tapi jangan gara-gara itu jadi para lansia tidak lagi fokus pada perjalanan hidupnya yang sesungguhnya fokus dalam sukacita, dalam kasih Kristus. Kalau ada yang sudah dinasehati 2-3 kali dikatakan tadi, ini karena tugas lansia adalah penasehat bagi generasi muda, bagi kami, bagi anak-anaknya. Tetapi dikatakan jika kamu sudah berulang kali menasehati, dalam hal ini disebut bidat. Bidat itu yang suka di jalan yang sesat. Dia tahu jalan itu sesat tetapi dilanjutkannya. Dia tahu yang dilakukan itu salah tetapi dilakukannya. Kalau sudah kau nasihati 1-2-3 kali, hindari dia. Saya kira ini tepat ayat ini kepada lansia. Unang bese di pajono, mau solo be podaan, unang pusik kamu beni. Di boto dok. Yang apalagi kalau sudah berkeluarga, tahu berkeluarga itu seperti apa. Jangan terlalu banyak, hindari itu. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita amang inang, kita semua sekali lagi bukan menasehati tetapi kita diingatkan. Fokuslah kepada hal-hal yang penting, jangan lagi tamak terhadap dunia ini. Dunia ini bukan milik kita, dunia ini hanya tempat sementara. Jangan pikirkan yang tidak penting, apalagi hal-hal yang sudah mati.
suami yang sudah mati atau anak atau siapapun itu, jangan pikirkan bukan kita tidak sedih kalau ada yang sakit, kalau ada yang meninggal, tetapi kita tidak mampu lagi memikirkan itu. Tetapi fokuslah pada kasih Kristus, karena di situ kamu akan bersuka cita, kita akan bersuka cita. Kasih Tuhan itu kekal, kasih Tuhan selalu tersedia bagi kita, hidup kekal sudah tersedia. Arahkan hidup ke sana supaya kita bersuka cita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang mengingatkan kami adalah orang-orang tebusan-Mu. Terlebih para orang tua kami, para lansia yang Tuhan sudah berkati, yang sudah mengalami banyak hal di dalam kehidupannya, baik suka maupun duka. Biarlah mereka boleh merenungkan itu dan semakin dimatangkan untuk semakin bijaksana dan berhikmat di dalam menjalani hari-harinya di masa lansia. Sehingga masa lansia itu bagi mereka sungguh masa yang menyenangkan, yang membahagiakan, bukan menyedihkan atau menjadi sesuatu yang harus ditangisi, yang mungkin karena anak-anaknya tidak bisa menjaga, mungkin tidak terlalu kuat lagi berjalan. Itu bukan hal yang membuat sedih para orang tua kami, tetapi disyukuri kalau mereka boleh sampai di usia yang lansia itu. Biarlah mereka fokus pada kehidupan yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Jangan biarkan mereka Tuhan mengurus yang tidak bisa lagi mereka urus oleh karena faktor umur dan kesehatan mereka. Tetapi kami memohon memang supaya mereka boleh berbahagia. Berkatilah anak-anak, saudara atau siapapun yang bersama dengan mereka, agar anak-anaknya juga boleh berbahagia dan boleh menerima anugerah-Mu dengan hati yang takut akan Tuhan. Jangan sampai ada peparan dari para lansia yang mendengarkan firman-Mu ini, yang bisa dikategorikan kepada bidat yang tidak mau mendengarkan nasihat yang benar, ajaran yang benar, tetapi semua boleh berjalan di jalan Tuhan. Berkati para orang tua kami Tuhan, yang Tuhan sudah berkati umur panjang. Berikanlah kesehatan, sukacita, iman yang teguh. Jangan biarkan satu orang pun dari para orang tua kami yang lansia yang mengalami hal-hal yang tidak bisa mengingat apa yang perlu mereka ingat. Tetapi ingatkan mereka akan anak-anaknya, ingatkan mereka akan kasih karunia-Mu yang melimpah, sehingga mereka boleh fokus memuji, memanggil, memuliakan nama-Mu. Tuhan yang maha baik, berkatilah para lansia. Jika ada yang sedang kurang sehat Tuhan, kami memohon berikanlah kesehatan untuk inang kami, Inang Sitompul Boru Sidabutar, untuk anak-Mu Putri Sinambela Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, untuk hamba-Mu Amang Sintua El Sinaga, untuk Amang Sintua Capa, untuk Amang Rian Hutahayan, dan secara khusus di anggota lansia Tuhan yang sedang kurang sehat. Biarlah Kau Tuhan memberikan kesehatan buat orang tua kami, Inang Sintua Hutasoi, Tinang Dorkas Boru Pasaribu, agar dia boleh diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu Tuhan. Berikan buat dia untuk memahami yang terpenting dalam hidupnya, sehingga dia boleh bersuka cita memanggil nama-Mu bersama dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan untuk bersama dengan dia. Berkati anak-anaknya, berkati keluarga borunya yang bersama dengan dia Tuhan. Berikanlah keturunan juga buat borunya Tuhan, untuk borunya Inang Sintua Erputasuit Boru Pasaribu, agar dia boleh bersuka cita di rumah helanya Tuhan yang sedang ada di Batam pada saat ini. Berkatilah Tuhan mereka juga yang sedang berulang tahun. Biarlah mereka yang berulang tahun di lansia boleh menerima sukacita, kesehatan yang daripadamu, dan semakin bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah kami hidup di dalam kasih-Mu, dalam hikmat yang daripadamu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari debahita sian bukwede nomor 467 ayat sada laos tapapungu peleata.
sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.